kelima. Nah, itu alasannya dia menjadi raja utara yang kelima. Nah, kemudian setelah Inggris menjadi lemah, maka Palestina merdeka. Setelah Palestina merdeka, Inggris sudah menjadi lemah, maka kemudian yang mengontrol Palestina setelah dia merdeka itulah Amerika. Maka dari sejak itulah Amerika menjadi raja utara yang keenam. Setelah Amerika menguasai Mesir dan Palestina. Makanya ayat 45 itu nanti akan digenapi oleh Amerika yang akan kalah perang karena masih akan ada lagi perang yang terakhir Zakaria 14 ayat 1 sampai 3 dan Amerika yang akan kalah dikalahkan oleh Raja Selatan. Nah, jadi disitulah nanti, nah setelah Amerika kalah maka berakhirlah Raja Utara karena setelah itu Amerika berakhirlah masa Amerika sebagai Raja Utara karena Raja Utara sudah direbut, sudah dikuasai oleh Yesus setelah berdiri kerajaan umat Tuhan di sana. Nah, jadi mulai dari sejak itu, nah, kekuasaan Amerika tidak akan ada lagi. Tetapi, nah, ada tetapinya. Nah, jadi pada waktu Amerika membuat undang-undang minggu untuk buah-buah kedua itu bukan melalui angkatan perang. Itu sengaja diberikan Tuhan kepada Amerika menggunakan gereja-gereja. Pada waktu itu, nah, di masa binatang merah ungu, tanduk-tanduk 10 tanduk itu tidak bermahkota. Nah, pada waktu itulah Amerika akan menggalang persatuan gereja-gereja untuk membuat undang-undang hari Minggu itu. Jadi, membuat undang-undang hari Minggu di masa Babel itu bukan melalui kuasa perang. Bukan, karena Amerika sudah rontok kuasanya, cuma diberi waktu 1 jam. Nah, mengapa Amerika bisa membuat undang-undang hari Minggu? Pada waktu itu yang menjadi penguasa dunia adalah komunis Rusia yang menang perang di masa perang di Yerusalem. Nah, tetapi si komunis ini enggak persoalan masalah agama, kesempatan bagi Amerika untuk menggalang persatuan, membuat undang-undang hari Minggu. Itu dibiarkan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menguji umat Tuhan supaya keluar dari Babel. Nah, jadi kesimpulannya Amerika lah yang akan menggenapi Raja Utara yang terakhir, Daniel 11 ayat 45 itu. Baik, terima kasih. Saudara, oke, saya potong. Ya. Ya. Kebetulan tadi saya signalnya kurang bagus. Jadi saya minta kembali tadi belum tuntas. Apakah sudah tuntas tadi itu asal usul Romawi ya, Brother Ferry?
Jadi asal-usul daripada Romawi, kedengaran ini? Halo, Brother Ferry, apa sudah tuntas itu asal-usul Romawi? Oleh karena kita sudah bacakan tadi bahwa tetap berasal dari ini raja daripada selatan, Ptolemy. ya dari Ptolemy, daripada salah satu tanduk itu, dan raja utara itu muncul daripada dia. Nah maka dan yang merebut peperangan itu yang pertama kali itulah Jenderal Pompei. Nah, ini masih sebatas ini yang kita tahu karena masih kita menggunakan tongkat gembala ya. Kalau memang ada sejarah yang membuktikan, Saudara Daniel, tentang asal-usul munculnya daripada Raja Utara itu, rezim yang ketiga itu, mungkin dari sejarah yang Saudara Daniel tahu ada, nah, tolong nanti dijelaskan. Karena memang saya pernah dengar itu. Bahkan pernah saya catat, tapi sudah di mana mungkin. Baik, terima kasih, Brother Ferry. Ini sebagai tambahan saja, karena Hotef katakan bahwa mempelajari tongkat gembala itu harus melalui syarat-syarat, kemudian hukum-hukum, melalui nubuatan dan sejarah. Kalau ada lampu di depan itu nubuatan, kalau mobil tidak ada lampu belakang nanti akan tabrakan. Jadi kita harus menggali dari sejarah. Jadi asal-usul Jenderal Pompei ini di dalam kerajaan selatan itu ada 4 jazirah. Tapi saya sudah tidak ingat yang 2 jazirah. Tapi yang jazirah yang 2 ini saya ingat, yaitu Apenina dan Anatolia dan 1 Balkan. Yang sekarang ini jadi pertentangan perang selalu di Balkan. Nah, untuk Raja Pompei dan untuk asal-usul Romawi itu ada di Anatolia. Dari ini asal-usul dari 4 jenderal ini dari selatan, dan kemudian munculnya yang terjadi Romawi ini adalah keturunan dari Apenina. Nah, itulah di dalam sejarah itu. Nanti orang tanya dia lahir dari mana Romawi. Kok Romawi ini tiba-tiba muncul satu kerajaan Romawi. Tapi mereka itu dari perkumpulan mana? Dari suku mana? Dari Anatolia. Alkitab menunjuk di dalam Daniel pasal 8 ayat 25 bahwa itu dari kerajaan selatan. Tapi kerajaan selatan 4 dan 4 jazirah ini adalah Anatolia inilah, yaitu keturunan dari Pompei ini adalah yang merebut wilayah Mesir dan Palestina, itu berasal dari jazirah Anatolia. Demikian informasi bagi saudara-saudara yang menunjukkan bahwa Hotep katakan bahwa jangan lupa dengan fakta sejarah. Terima kasih. Terima kasih, Anatolia. Ingat itu, Ferry. Ya, Ya. Anatolia. Ya, memang saya pernah catat itu. Ada 4 jazirah itu. Anatolia. Jadi mantap. Memang muncul dari Anatolia si raja dari utara, rezim yang ketiga ini. Iya. Itu Roma kafir. Anatolia. Anatolia. Ya, memang dia setelah dia menghantam di tahun 63. Nah, setelah di tahun 31, udah dia mulai merubah namanya. Tahun 31-an. Dia mulai merubah jadi Roma kafir. Iya, iya. Nah, tahun 31-an itu sebelum Masehi, dia sudah mulai merubah. Anatolia. Ya. Mantap. Anatolia, Balkan, itu mereka ada berempat itu dalam sejarah. Iya, iya. Ya, itu memang yang Saudara Daniel pertanyakan tadi saya sudah tahu pasti itu dia. Kayaknya ini mesti ditulis supaya kita ingat. Saya Iya, pernah betul, tulis itu, tapi buku saya ada yang robek, hilang. Makanya saya cari-cari mana ya berempat itu, yang Al Jazeera itu, gitu. Bagus jadi juga itu robek itu supaya dicari lagi supaya lebih mantap lagi, ingat lagi. Iya, karena nanti belajar tadi saya cari-cari mana yang saya ada catat 4 Al Jazeera itu. Iya. Nanti si Saudara Daniel tanya kalau dari dalam sejarah,
Kalau di dalam sejarah bahwa Romawi asal-usul itu adalah dari pegunungan Alpen. Ingat baik-baik itu sudah. Dari pegunungan Alpen. Mereka itu adalah satu suku. Anatolia dari pegunungan Alpen. Dan mereka itu yang disebut dengan orang-orang barbarian hordes. Barbar. Mencatat. Terima kasih, brother. Iya. Barbar. Alpen ya? Iya, Alpen. Iya, Alpen. Mantap. Jadi dari Alpen itu keluar 4 suku gitu ya. Oke. Ya. Nah, jadi Raja Utara yang terakhir adalah Amerika yang akan menggenapi Daniel 11 ayat 45. Iya. Itu sudah sangat jelas. Iya. Jadi kalau kita lihat di Raja Utara dan Raja Selatan, itu orang-orang barbar menyerang Raja Romawi. Di nomor 7 ini. Ya, nomor 7. Iya. Orang-orang barbar menyerang kerajaan Romawi. Ini jelas ditulis oleh Hutef nih. Ya, orang barbarian itu dari suku dari Muhammadan Turki itu. Ya, mereka menyerang orang Romawi Kristen. Itu dimulainya peperangan itu. Memang sudah sebelum tahun 633 memang sudah ada peperangan itu. Nah, nanti memang mulai mereka menyatakan perang tahun 633. Ya kan? Nah, sampai dengan tahun 814 baru mereka jadi pemenang perang ini Turki dengan Roma Kristen. Nah, di situ mereka berkuasa sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 1800-an, maka di situ dari Inggris yang dari siapa itu? Dia memberontak dari apa ya? Nah, di situ dia memberontak, akhirnya Inggris mulai peperangan Britania Raya 1888 dia mulai melakukan peperangan dan setelah itu mereka menjadi pemenang perang di tahun 1919. Di sini memang ini adalah sejarah dan Hotef mencatat ini bahwa ini adalah satu sejarah, namun sejarah ini tidak bisa dipotong atau tidak bisa dilupakan karena ada sejarah nanti akan terjadi, sejarah terakhir yang akan terjadi ya inilah antara Amerika dengan Muhammadan. Ini yang sudah dikatakan di dalam Sakaria 14. Bahwa Tuhan sendiri akan membuat peperangan yang besar yang berpusat di Yerusalem. Jadi seperti saudara dimenjelaskan memang itu adalah kunci. Karena Hotef mengatakan jangan lupa kunci daripada nubuatan ini adalah Mesir dan Palestina. Nah, Mesir dan Palestina ini siapa yang menguasai Mesir dan Palestina berarti dia adalah raja yang dimaksud. Nah, raja yang memenangkan perang di tahun 1919 itu adalah Inggris. Nah, setelah dia menjadi pemenang perang, nah, akhirnya saudara Dimun bilang bahwa dia mulai melemah. Iya kan? Iya. Setelah dia mulai melemah dan dia memberikan kuasa itu kepada Amerika. Inggris memberikan kuasa kepada Amerika dan akhirnya ia menguasai Mesir dan Palestina sampai saat ini semua sudah tahu bahwa Amerika lah yang menguasai Mesir dan Palestina. Nah, untuk kegenapan daripada Mesir
untuk kegenapan daripada nubuatan. Perang itu memang nantinya akan terjadi di Mesir dan Palestina. Karena di akhir ini akan berdiri kerajaan di sana. Ya, karena kerajaan akan diperdirikan di sana menurut Daniel pasal 2 ayat 45 juga, bahwa akan berdiri kerajaan di sana yang tidak dapat dibinasakan. Nah ini. Nah, ketika nanti Tuhan akan mendirikan kerajaan, baru di sana akan terjadi. Sebelum berdiri kerajaan, akan terjadi perang yang besar. Tetapi bukan berarti Amerika itu kalah. Iya kan? Amerika kan tidak menyatakan kalah perang. Mereka cuma mengundurkan diri. Kenapa? Karena mereka melihat sepertinya ada mujizat di situ. Nah, mereka melihat ada mujizat yang terjadi di situ. Karena mereka kan merasa bahwa kekuatan daripada Amerika ini tidak bisa dikalahkan sebenarnya. Tapi oleh karena campur tangan Tuhan, sampai mereka tidak bisa mengalahkan Muhammadan. Cuma sampai begitu mereka mengundurkan diri. Nah, disitulah kerajaan berdiri. Ya, memang kalah perangnya kalau sudah undur memang sudah kalah perang. Tapi definisinya mereka hanya undur diri di situ. Brother. Iya. Halo, brother. Kalau berbicara perang, kerajaan itu sendiri pada waktu perang, kita jangan melihat bahwa kerajaan itu hanya dibentuk oleh yang Hutef udah bikin peta ini, ya, peta ini, iya, ya, bukan di sini aja jelaskan. Karena yang tidak terhitung banyaknya manusia di bumi ada 10 miliar. Kalau dia cuma bebaskan di daerah 12 suku itu, nggak muat. Oleh sebab itu, pembebasan itu mulai dari utara ke selatan itu. Mulai dari Sungai Nil sampai kepada Sungai Efrat. Ya, betul. Iya. Ya. Itu sesuai itu gambar itu. Jadi semua itu gambar ini cuma 12 suku. Tapi itu jangan diukur lagi yang di luar. Maka di situ disteril. Kenapa kata-kata steril bahasa Indonesia ya? Karena di situ tidak dibela. Ya, mulai dari sungai apa yang di Babel sana di Irak sampai kepada Sungai Nil. Dari Cina sampai ke timur laut itu. Iya. Semua Mesir semua disteril semua itu. Karena manusia di situ tidak akan kena 7 bela. Nah, itu jangan kita berpikir cuma di peta itu aja. Ini sangat sampai luas. Ke timur ya. Nah, sedikit mengenai apa tadi? Mengenai perang. Kan menurut logika Amerika itu nggak bisa kalah. Logika. Nah, kenapa? Jadi bagaimana dia bisa kalah? Karena temannya sendiri akan membunuh temannya sendiri. Itu di ayat mana itu ada itu di Zakaria pasal 14. Jadi temannya sendiri yang membunuh temannya sendiri. Ya, iya, nah, itu. disitulah letaknya, makanya mereka akhirnya hancur. Kemudian untuk menghentikan, untuk membuat setelah kalah Amerika, maka diakhirilah dengan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, kemudian terjadilah dataran, gempa bumi yang dahsyat, maka gedung-gedung raksasa yang ada di Yerusalem sana pada masuklah itu ke lubang-lubang
dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus masuklah ke lubang-lubang itu, lalu ditutup dengan tanah segar dari Bukit Zaitun. Maka siaplah Yerusalem, Palestina, tempat kerajaan berdiri. Nah, kemudian apa hubungannya peristiwa itu dengan nasib kita? Hubungannya adalah ketika terjadi perang. Nah, sebelum terjadi perang, ada istilah empak angin ditahan. Istilah empak angin ditahan adalah sudah ada isu ancam-mengancam antara utara dan selatan. Ada ancaman perang yang membuat krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Maka pada waktu itulah kita berdoa maksimum supaya mendapat meterai. Nah, karena kita sudah yakin dan percaya bahwa perang akan terjadi. Itulah perang dunia yang ketiga. Kelihatannya sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat. Nah, jadi yang perlu kita ingat, kita perhatikan adalah apa pada waktu terjadi mengancam perang, maka Amerika akan membuat persekutuan gereja-gereja dan negara-negara seperti yang dirancang oleh Presiden siapa itu yang membuat Orde Dunia Baru itu? Tujuannya adalah mempersatukan gereja-gereja dan negara, dan sampai sekarang itu masih terus didengungkan itu. Nah, itu akan digenapi nanti di masa perang ini, membuat persekutuan gereja-gereja dan negara-negara. Setelah terjadi persekutuan itu, tujuannya untuk membela negara Israel yang baru sekarang dari tuntutan negara-negara Timur Tengah untuk menghancurkan, membinasakan, untuk menghapus dari peta Palestina negara Israel yang sekarang. Maka Amerika membuat persekutuan gereja-gereja dan negara-negara untuk membela supaya jangan hapus itu negara Israel. Kemudian pada waktu itulah Paus mengusulkan kepada si Presiden Amerika itu untuk membuat undang-undang hari Minggu, tidak boleh bekerja hari Minggu. Tujuannya adalah supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menang perang melawan komunis Rusia, yang dipimpin oleh komunis Rusia. Jadi tujuannya supaya diberkati oleh Tuhan, karena bagi mereka hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Nah, pada waktu itu apa yang akan terjadi untuk gereja MAHK? Nah, boleh ditunjukkan gambarnya coba ditunjukkan dulu gambarnya si binatang macan tutul. Sejarah coba Gisel. Sejarah itu. Yang tadi. Yang tadi. Terus ini menarik ini. Terus satu lagi yang lain yang seperti itu. Ini dia. Coba dibesarkan. Oh, udah ya.
Udah cukup ini ya. Nah, jadi lihat ini. Amerika nanti akan membuat undang-undang hari Minggu tidak boleh bekerja hari Minggu. Yang coba perhatikan binatang macan tutul yang 7 kepala. Salah satu diantaranya adalah gereja MAHK. Sudah tahu urutannya ini siapa ini? Perlu saya jelaskan? Nah, sudah tahu kali ya? Nah, jadi salah satu dari yang terakhir, yang ketujuhnya dari 7 kepala ini adalah gereja MAHK. Jadi 7 gereja ini adalah induk dari semua gereja-gereja di dunia. Nah, jadi dikatakan 7 gereja-gereja ini akan bersatu dengan 10 tanduk. Sudah tahu kan 10 tanduk itu siapa? Itulah negara-negara Protestan Eropa. Jadi setelah mereka ini semua bersatu, setelah bersatu inilah kegenapan yang dimaksud oleh si presiden, siapa itu yang membuat undang-undang hari Minggu itu, yang membuat the New World Order itu, ini tujuannya. Nah, setelah ini bersatu, maka gereja MAHK termasuk di dalam. Ya, karena 7 gereja inilah yang akan bersatu dengan tanduk-tanduk membuat luka kepala itu sembuh. Nah, jadi setelah bersatu, luka sembuh, maka di sinilah ujian kepada kita sebentar lagi. Karena gereja MAHK akan memasuki persekutuan, maka disitulah akan digenapi tulisan Ellen G. White dalam, nanti boleh dibaca, Alfa dan Omega, buku 8 halaman 64. Ya, di situ dikatakan sebagian besar umat Tuhan, sebagian besar ini umat Tuhan, anggota gereja kita akan bergabung kepada dunia yang menentang kebenaran. Jadi artinya gereja MAHK akan memasuki persekutuan dunia yang berisikan undang-undang hari Minggu. Jadi gereja kita nanti akan menerima undang-undang hari Minggu. Alasannya begini. Alasan ketipu. Ketipunya begini. Ellen G. White mengatakan, nanti boleh saya tunjukkan di mana tertulis. Ellen G. White mengatakan, apabila anggota gereja MAHK dipaksakan supaya jangan bekerja hari Minggu, apa yang harus kita lakukan? Ada yang ingat? Ada yang pernah baca? Dikatakan jangan kerja. Tidak salah kalau kita tidak kerja. Tapi ubah menjadi penginjilan. Nah, jadi karena ada perkataan ini, maka gereja kita nanti akan memaafkan diri untuk bergabung dengan persekutuan Amerika ini. Kalau masalah bekerja hari Minggu, ya jangan bekerja. Tetapi yang mereka salah adalah kalau mereka sudah masuk di dalam persekutuan dunia
yang membuat undang-undang hari Minggu. Sekalipun mereka tidak bekerja hari Minggu, mereka sudah menerima undang-undang hari Minggu, tanda binatang itu. Nah, kemudian kalau kita akan menolak persekutuan itu karena di dalamnya sudah ada undang-undang hari Minggu. Siapa yang menerima bergabung dengan persekutuan ini, maka mereka menerima undang-undang hari Minggu. Jadi artinya begini. Di sini ada orang Batak. Ada pertanyaan. Di sini orang Batak ya banyak membuat banyak itu apa itu persekutuan. Harus keluar dari situ. Kenapa? Karena nanti akan ada pungutan-pungutan untuk membiayai, membantu Amerika untuk perang. Nah, ini salah ini. Jadi pada waktu itu nanti harus keluar dari semua persekutuan yang terlibat dengan persekutuan Amerika ini. Maka pada waktu itulah Amerika akan mengeluarkan undang-undang untuk membinasakan, membunuh semua orang yang menolak persekutuan Amerika. Jadi, tanda-tanda si 666 itu, satu, ketika ia berhasil membuat persekutuan dunia, gereja dan negara. Kedua, dia berhasil membuat undang-undang hari Minggu. Ketiga, dia mengeluarkan dekret hukuman mati kepada semua orang yang menolak persekutuan. Nah, jadi saya mau bertanya dulu. Ya. Saya mau bertanya dulu. Tadi kan kita bicara tentang kerajaan. Ya. Dari kerajaan sampai dia pergi ke kerajaan yang ke-6. Tapi setelah kerajaan yang ke-6, itu dia udah lari ke agama. Jadi bukan raja lagi. Kenapa bisa begitu ya? Itu pertanyaannya. Jadi begini, kita belum berbicara. Bisa ditangkap pertanyaan saya? Begini, kita belum berbicara mengenai kerajaan. Yang kita bicarakan tadi adalah Raja Utara keberapa. Ini masalah Raja Utara dunia, pemimpin dunia di dalam perang. Yang saya mau jelaskan adalah apa yang terjadi pada masa Amerika lepas dari Raja Utara yang ke-6 itu di masa perang. Maksudnya begini, brother. Ya. Ini tadi kan berbicara kita kan tentang raja-raja, berarti kan negara-negara. Iya. Ya. Tapi setelah dari negara-negara, kita lari ke 7 kepala. Iya. Jadi kekuatannya ada di 7 kepala, bukan di dalam negara-negara yang itu. Yang kita bicarakan tadi sekarang, di akhirnya. Oh, itu maksudnya? Itu loh. Oh. Kalau yang 10 tanduk kan dia nggak berkuasa. Yang berkuasa full itu di 7 kepala. Oh, begini. Begini. Itu keliru. Itu pertanyaan. Itu keliru. Jadi begini. Nah. Perhatikan ini gambar. Perhatikan ya. Iya. Iya. Sekarang yang menjadi penguasa dunia siapa sekarang di gambar ini? Binatang ini, binatang mana sekarang? Yang tanduk 2. Binatang yang bertanduk 2. Begini. Perhatikan ya. Setelah binatang bertanduk kecil,
Si tanduk kecil ini adalah masanya 538 sampai 1798. Ya. Maka 1798 setelah kepausan dipukul melalui pedang bermata dua Martin Luther, maka situasi dunia menjadi berubah dengan binatang macan tutul. 10 tanduk dan 7 kepala. Perhatikan. Yang menjadi penguasa dunia sekarang adalah si 10 tanduk. Si 10 tanduk yang bermahkota. Apa arti mahkota? Lihat. Pada sebelumnya ada si Roma punya tanduk tidak bermahkota. Apa maksud mahkota dan tidak bermahkota? Begini. Di masa ketika Yesus diadili oleh Pilatus. Pilatus mengatakan, tidak ada salahnya. Ya, kalau hakim mengatakan tidak ada salahnya, berarti dia harus lepas. Tapi apa ujungnya? Salibkan, salibkan, salibkan. Ujungnya apa? Yesus mati di kayu salib. Artinya, tanduk-tanduk tidak bermahkota, penguasa sepenuhnya adalah agama. Undang-undang sipil tunduk kepada agama. Begitulah sampai di masa kepausan. 7 tanduk tidak bermahkota. Si tanduk kecil tidak bermahkota. Karena dikuasai oleh gereja. Beda dengan sekarang. 10 tanduk sudah bermahkota, artinya gereja-gereja sudah tunduk kepada pemerintah sipil. Kalau pastor melanggar undang-undang sipil, akan dipenjarakan oleh negara di mana dia ada. Seperti sekarang ini. Jadi penguasa dunia sekarang yang berhubungan dengan umat Tuhan, ya. Jadi nggak ada hubungan dengan komunis Rusia, Korea, jangan digabungkan itu. Ini adalah penguasa yang berhubungan dengan umat Tuhan. Itu maksudnya. Jadi penguasa sekarang yang berhubungan dengan umat Tuhan adalah negara-negara Protestan Eropa, dan semua gereja-gereja di dunia tunduk kepada pemerintah di mana dia ada. Jadi jangan dikira kepala-kepala ini menjadi penguasa dunia seperti kepausan dahulu, tidak, karena sudah berubah tanduk bermahkota. Ingat itu. Perhatikan yang di kanan sana, ya, binatang merah ungu, 10 tanduk tidak bermahkota. Ya, itu adalah siapa? Itu adalah komunis. Tidak bermahkota. Kenapa? Karena yang berkuasa nanti adalah gereja. Makanya Amerika pertama mengangkat perempuan itu duduk di 7 kepala. Maksudnya membuat gereja internasional. Lalu si Amerika akan mengangkat perempuan itu ke punggung binatang itu, artinya mengendalikan dunia. Inilah masa undang-undang hari Sabat. Nah, itu nanti di sana. Nah, tapi jauh sebelum itu masih ada peristiwa di masa kita yang sekarang. Jadi binatang macan tutul dimulai dari sejak 1798 sampai sekarang. Ingat, muncullah
muncullah si Amerika. Boleh dikatakan adiknya Eropa. Muncul adiknya menjadi penguasa dunia. Nanti boleh dibaca Wahyu 13 ayat 12. Maka ia akan melaksanakan, boleh dibaca itu? Boleh dibaca. Ini penting ini, tolong dibaca. Nah, ini yang sering dilupakan. Maka ia akan melaksanakan. Jadi artinya Amerika akan membuat undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul. Itu Wahyu 13 ayat 12, nanti dibaca itu. Jadi ada 2 undang-undang hari Minggu yang akan dilakukan oleh Amerika. Pada waktu Amerika bertanduk 2 seperti anak domba, ia melakukan undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul. Kemudian ia berbicara seperti singa. Itulah undang-undang yang lebih keras lagi di masa binatang merah ungu. Jadi jangan katakan undang-undang hari Minggu itu 1 kali. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan dihapus kata-kata Alkitab. Nah, itu 2. 1 di masa binatang macan tutul, sekali terakhir adalah di masa binatang merah ungu. Ya, undang-undang hari Minggu. Jadi jangan dikira kita tidak menghadapi undang-undang hari Minggu. Keenakan dong. Jangan dikatakan gereja MAHK tidak menghadapi undang-undang hari Minggu. Nah, bertentangan dengan kitab suci itu. Makanya harus dipelajari baik-baik itu. Baik, sampai di sini dulu. Masih panjang memang. Ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ya, saya mau lanjutin lagi ini masalahnya. Ya. Pada waktu raja-raja, waktu itu kan mereka belum ada agama. Ya. Agama itu timbul sudah mulai dari tahun 300-an. Ya. Baru di tahun 600-an agama Muslim timbul keluar ya. Itu sejarah. Ya. Itu sejarah. Maka nubuatan itu dia beralih ke agama karena agama lebih kuat daripada negara-negara. Jadi kalau seluruh orang Katolik yang ada 1,4 miliar dia terganggu di setiap negara sepanjang Meksiko, Italia itu kan semua negara itu kan beragama Katolik. Ya. Kalau beragama Kristen itu kan adanya di Amerika, Belanda, Jerman ya. Itu ada sekitar 1,2 miliar. Ya. Jadi kekuatan agama kenapa dia nongol di sini di kepala? Yesaya pasal 4. 7 orang wanita berpegang kepada seorang pria. Bikin aturan. Ya. Jadi sebenarnya negara ini adalah yang bikin 7 kepala ini undang-undangnya. Jadi kalau berbicara salah bisa dibilang menista agama. Karena undang-undangnya sudah disebut oleh mereka yang duduk di DPR. Ini yang terjadi. Setiap undang-undang keluar itu dari DPR, bukan dari negara itu. Nah, DPR itulah yang 7 kepala ini rakyat ada berdiam diri di situ di dalam agama. Ya. Begini. Jadi tunggu sebentar, brother. Tunggu sebentar. Jadi seluruh undang-undang keluar itu daripada 7 kepala itu, baru dia pergi ke negara yang mengesahkan. Oleh sebab itu di akhir daripada brother ngomong tadi tentang undang-undang hari Minggu, itu kan agama, bukan negara. Kenapa keluar undang-undang hari Minggu? Karena pada waktu 144.200 juta pergi mengabar, semua minta berhenti pada hari Sabat. Kacaulah seluruh negara. Kacaulah orang-orang yang menentang ini. Sehingga mereka duduk lagi di DPR untuk mengesahkan itu. Itu logikanya, itu caranya keluarnya undang-undang hari Minggu. Undang-undang hari Minggu tidak serta-merta langsung keluar.
karena ada kontra dari 144.000, ini fakta. 144.000 pergi mengabar ke Wahyu 7 ayat 9, baru undang-undang hari Minggu dibuat. Sekarang belum dibuat undang-undang hari Minggu. Karena belum ada kekacauan daripada pekabaran daripada 144.000. Wahyu 7 ayat 9. Itu yang akan terlihat di sini. Terjadi kekacauan di dunia karena orang minta pada hari Sabat. Kalau nggak ada 144.000 tidak keluar, nggak ada undang-undang hari Minggu. Jadi undang-undang hari Minggu itu keluar karena 144.000 pergi goncang dunia dengan 200 juta pasukannya. Itulah. Nah, jadi itu berbicara undang-undang hari Minggu di masa binatang merah ungu, Wahyu pasal 17. Yang saya bicarakan adalah undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul. Kalau dikatakan di masa binatang macan tutul tidak ada undang-undang hari Minggu, itu salah total. Karena menurut ayat Wahyu 14 ayat 9 sampai 10, barang siapa yang menerima tanda binatang itu dan patungnya akan menerima murka Allah. Di dalam Wahyu 15 ayat 2, mereka berdiri di atas laut kaca bercampur api, ialah yang mengalahkan binatang dan patungnya. Jadi kita harus tahu binatang yang dimaksud itu siapa, patung binatang itu siapa, jangan dicampur aduk, disatukan. Kalau ini disatukan, itu salah total. Jadi harus dibedakan binatang macan tutul itu siapa, sejak kapan sampai kapan, binatang merah ungu itu siapa, sejak kapan sampai kapan. Artinya Amerika akan bekerja 2 kali, membuat undang-undang hari Minggu, ayatnya jelas. Wahyu 13 ayat 12, Wahyu 13 ayat 17. Itu sangat jelas, ada 2 itu undang-undang hari Minggu. Kalau itu dipelesetin, bertentangan dengan kebenaran, bro. Jadi itu yang mau saya jelaskan tadi. Tapi mungkin terlalu dalam ya. Ya, nggak bisa dicerna. Oke, silakan diterusin dulu. Jadi Saudara Ferry, silakan. Ada pertanyaan? Ya, jadi untuk orang Advent, apakah bisa, apakah masih untuk undang-undang hari Minggunya itu? Apakah orang Advent juga kena di situ? Jadi menurut Advent hanya 1 kali undang-undang hari Minggu, itulah Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Mereka itu yang akan mereka hadapi menurut mereka. Menurut umumnya Davidian hanya 1 kali juga undang-undang hari Minggu, yaitulah Wahyu 13 ayat 17 itu. Itu seperti apa itu? Dia seperti apa itu? Mereka akan alami. Undang-undang hari Minggu ini. Untuk orang Advent dialami seperti apa? Karena kan kalau dibicarakan undang-undang hari Minggu kan yang kita pahami bahwa setelah pembantaian. Setelah, iya. Tapi sebelum pembantaian sudah ada undang-undang hari Minggu menguji orang-orang MAK. Disitulah orang-orang Davidian harus menolak undang-undang hari Minggu yang lunak.
istilah tongkat itu undang-undang hari Minggu lunak. Karena lunaknya begini, tidak boleh bekerja hari Minggu, kata Ellen G. White. Ya jangan bekerja. Karena tidak salah tidak bekerja hari Minggu ganti dengan pekerjaan penginjilan, kan jadi lunak. Tetapi di dalamnya juga ada yang membuat di samping undang-undang hari Minggu, karena Amerika mau mempertahankan Yerusalem, maka siapa yang tidak ikut Amerika, mereka akan dicap sebagai mata-mata musuh. Di masa perang, hukuman kepada mata-mata musuh adalah hukuman mati. Makanya orang-orang Davidian yang menolak persekutuan itu nanti akan diancam hukuman mati. Tetapi orang-orang Davidian ini yang percaya ini tidak takut karena tidak akan mati. Sesuai dengan Wahyu 9 ayat 6 dikatakan orang yang mencari mati maut lari daripada mereka. Kenapa? Karena sudah di ujung jalan. Nah, jadi di sini nanti akan dihadapi oleh orang-orang Davidian hukuman mati karena menolak persekutuan. Pada waktu gereja MAHK memasuki persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, makanya mereka dilenyapkan dengan Yehezkiel pasal 9. Makanya orang-orang Davidian yang tidak percaya persoalan ini, kalau masuk dengan persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, maka mereka juga akan dilenyapkan melalui pembantahan Yehezkiel pasal 9. Karena ada 2 undang-undang hari Minggu, tanda binatang di masa binatang macan tutul dan di masa binatang merah ungu. Itu persoalannya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, Saudara Ferry. Yang dimaksud dengan binatang itu, ya, perhatikan pertanyaannya. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa yang menerima tanda binatang itu dan patungnya akan menerima murka Allah. Binatang yang dimaksud itu siapa? Tunjukkan dalam gambar ini. Yang mana? Apakah si tanduk kecil? Apakah yang 10 tanduk bermahkota? Apakah 10 tanduk yang tidak bermahkota? Coba tunjukkan. Ini yang mana yang dimaksud dengan binatang itu? Yang mana patung binatang itu? Coba. Yang dimaksudkan binatang ya? Ya. Jadi barang siapa yang apa? Yang menerima tanda binatang itu dan tanda patung binatang itu akan mendapat murka Allah. Pak, binatang itu siapa? Patungnya itu siapa? Oh iya. Kalau binatang itu kan yang bertanduk 2. Tapi yang patungnya itu yang ini. Yang patungnya itu kan yang dari binatang yang tumbuh kepalanya itu. Bagaimana? Yang kuat? Yang binatang itu kan yang dimaksudkan kepausan ya. Seperti itu. Begini. Nah, berarti belum tahu. Jadi, coba buka sekarang. Wahyu pasal 13, kita baca mulai ayat 1. Satu-satu. Ini harus tahu, kalau nggak tahu, sama dengan mission kita. Mission nggak tahu. Wahyu 13 ayat 1. Ayat 1.
Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas. Mana itu? Gambar ini yang mana? Ya, macam kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepalanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Coba sampai ayat 5. Kepadaku satu dari kepalanya. Ya. Sampai ayat 5. Ayat 5. Satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya. Diberikan juga kuasa untuk melakukannya untuk 42 bulan lamanya. Sudah sampai 5 ini? Ya. Coba Ya. tunjukkan yang dibicarakan itu binatang yang mana? Tunjukkan ini, yang mana itu? Gambar ini. Ya, jadi. Oh, ini kan yang disebutkan yang 7 kepala itu. 7 kepala, betul. Jadi bukan kepausan si tanduk kecil, bukan? Iya, ini kan yang 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam Wahyu 14 ayat 9 itu. Tanda binatang itu adalah tanda binatang macan tutul ini. Artinya, di masa binatang macan tutul ini akan ada undang-undang hari Minggu yang akan menguji anggota gereja MAHK. Ini yang tidak diketahui oleh MAHK. Makanya mereka akan gabung dengan persekutuan gereja-gereja dan negara-negara di masa perang. Jelas? Ya. Jadi yang dimaksud, nah sekarang saya mau tanya dulu, patung binatang itu siapa? Yang mana gambar ini? Ya, patung binatang itu yang ini, yang ada 7 kepala kan? Yang 7 kepala dan tanduknya 10. 10 bermahkota atau tidak? Bermahkota itu. Hah? Bermahkota ya. Bermahkota. Tadi binatang, tadi binatang yang dimaksud itu adalah binatang macan tutul. Ya. Yang 10 tanduk bermahkota. Dan 7 kepala, ada 1 yang buka. Sekarang patung binatang itu siapa? Belum dipelajari? Kalau belum dipelajari ya, bilang aja supaya jelaskan aja dulu. Coba sudah jelaskan. Oh, berarti belum kan? Nah. Lupa namanya ini. Nah, lupa ya. Nah, jadi ceritanya panjang, lama ini. Jadi satu-satu saya jelaskan dulu. Apa aja, jelaskan aja langsung to the point. Apa itu? Yang mana? Iya. Binatang yang dimaksud adalah binatang macan tutul yang 10 tanduk dan 10 tanduk dan 7 kepala. Jelas? Iya. Patung binatang itu adalah binatang merah ungu Wahyu pasal 17 yang diduduki oleh perempuan itu bertanduk 10, tidak bermahkota dan berkepala 7. Itulah patung binatang itu. Jelas ya? Nah, jadi Amerika membuat undang-undang hari Minggu di masa binatang itu dan di masa patung binatang itu. Arti patung binatang itu adalah Amerika akan membuat undang-undang hari Minggu
di masa patung binatang itu seperti di masa binatang itu. Apa itu? Amerika akan menggalang persatuan gereja-gereja dan negara-negara. Lalu dibuatlah undang-undang hari Minggu. Kemudian, brother, bukan persatuan gereja negara-negara, tapi di dalam gereja itu seluruh negara sudah ada. Harus dipisahkan. Baru mereka kan buat satu peraturan nanti di DPR. Ya itu kan seluruh itu negara kan ada komunisme di situ. Lain persoalannya. Kalau komunis dia adanya sudah perempuan selesai duduk di 7 kepala, itu semua orang tidak percaya Tuhan. Namanya orang-orang komunis itu. Iya, betul. Jadi kalau kita membicarakan banyak soal yang perlu yang bisa dibicarakan, tetapi yang kita mau bicarakan adalah nubuatan. Karena nubuatan itu adalah nasib hidup kita. Nah, jadi kalau dikatakan barang siapa yang menerima tanda binatang itu di tangannya, di dahinya akan mendapat murka. Maka kita harus bedakan binatang yang dimaksud itu siapa, patung binatang itu siapa itu. Jadi apa yang saudara bilang itu betul itu, cuma yang dibicarakan bukan seperti itu, jauh. Nah, jadi kita udah sampai di mana tadi? Tanda binatang. Tanda binatang. Nah, tanda binatang itu adalah undang-undang hari Minggu di masa binatang dan di masa patungnya. Undang-undang hari Minggu ini akan dilaksanakan oleh Amerika di masa binatang dan di masa patungnya. Sekarang saya mau tanya dulu, Saudara Ferry. Ya. Coba perhatikan dulu patung dari Daniel pasal 2. Udah lihat? Iya, di tengah. Udah lihat ya? Nah, kepalanya dari singa, dadanya dari perak, panggulnya itu dari tembaga, kakinya dari besi. Kepalanya dari emas. Kepalanya dari emas, dadanya dari perak, panggulnya dari tembaga. Tembaga ya? Iya. Dua kakinya itu dari besi bercampur tanah liat. Lalu jari-jari kakinya itu besi bercampur tanah liat. Saya mau tanya dulu, coba perhatikan gambar ini. Kakinya yang 10 itu satu zaman atau tidak? Kakinya yang jari-jari kakinya yang 10 itu satu zaman atau tidak? Artinya dunia kita sekarang kan jadi satu zaman. Iya. Satu zaman atau tidak? Kita sekarang. Satu zaman. Nah, artinya pada waktu batu menimpa jari-jari itu, apakah jari-jari itu langsung lenyap semuanya? Ya, dia cuma hancur kan. Yang hancur kerajaannya, hancurnya. Nah, jadi perhatikan. Jari-jari ini adalah 2 zaman. Jari-jari kiri dan jari-jari kanan. Sama seperti kakinya 2 zaman. Kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Nah, yang mana duluan jalan kita tidak tahu. Kita misalkan kaki kiri itulah kepausan. Kaki kiri itulah Roma kekapiran. Kaki kanan Roma kepausan. Jadi 2 zaman kan?
Jadi Iya. dua kaki itu adalah dua zaman. Jari-jari kaki itu juga dua zaman, kaki kiri dan kaki kanan. Kita misalkan kaki kiri dulu, baru kaki kanan yang jalan, waktu jalan. Jadi yang pertama, pada waktu batu menimpa patung itu, pertama satu jari kaki kiri kita misalkan. Nah, itulah binatang macan tutul. Sama itu. Jadi kaki kanannya itulah binatang merah ungu. Nah, jadi enggak sekali lenyap itu, dilenyapkan dulu. Yang di kiri misalnya itulah binatang macan tutul. Jadi artinya kerajaan itu berdiri adalah di masa binatang macan tutul. Setelah berdiri kerajaan 144.000 menginjil ke segala bangsa, disitulah masa binatang merah ungu. Jelas sampai di situ? Kaki kanan itu yang kaki kanan itu kenapa maksudnya? Ya. Kaki kanan. Nah, kaki kanan maksudnya yang mana? Maksudnya yang saudara jelaskan kaki kanan itu mereka yang apa itu? Siapa itu? Nah, ini karena di Alkitab tidak ditunjukkan, jadi kita pilih-pilih aja lah. Misalkan jari-jari kaki itu yang di sebelah kanannya, misalkan binatang macan tutul, maka yang di sebelah kiri itu adalah binatang merah ungu. Jadi artinya beda zamannya, ada zaman ini, ada zaman di sana. Ini yang pertama. Jadi kerajaan itu berdiri adalah di masa binatang macan tutul. Jadi perang Raja Utara dan Raja Selatan yang tadi itu adalah perang di masa binatang macan tutul. Nah, jadi ketika berdiri kerajaan itu, setelah meruntuhkan itu patung, berdiri kerajaan itu adalah di masa binatang macan tutul. Wahyu pasal 13. Barulah 144.000 menginjil untuk menghancurkan binatang merah ungu. Maka berdirilah itu kerajaan. Jelas ya? Jadi, sekarang begini. Yang fokusnya adalah di Wahyu pasal 13 ayat 5. Coba baca sekali lagi. Wahyu 13 ayat 5. Ini fokusnya. Titik persoalannya mau saya tunjukkan di sini. Dan kepala binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, 42 bulan ini kapan? Di depan atau sudah berlalu? Kapan? Sudah berlalu atau masih di depan? Lupa ya? Lupa ya? Lupa. Di depan. 42 bulan itu ke depan. Ke depan, bukan di belakang. Iya. Tahu dari mana? Ayo. Tahu dari mana itu di depan? Tahu dari mana? Coba. Lupa lagi. Sesuai dengan ayat 5 tadi.
Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Sesuai dengan ayat itu bahwa itu dikatakan di depan. Karena kuasa itu akan diberikan lagi kepada binatang tadi, yaitu yang mengatakan kesombongan. Iya, oke. Coba baca dulu ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Sudah saya baca? Ya. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikuti binatang itu. Pertanyaan. Kapan kepala itu mendapat luka dan tunjukkan gambarnya? Ini binatang apa ini? Masam tutul. Nah, binatang ketika kepalanya luka, gambarnya mana, kapan lukanya? Ya, kita mau tutup sahabat dulu ya. Oke. Oke. Nanti kita teruskan ya. Kami belum tutup sahabat, 1 jam lagi. Ya, di sini sudah mau tutup sahabat. Oke. Ya, teruskanlah. Teruskan dulu. Enggak, tutup sahabat dulu sebentar itu. Ini kan bisa tutup sahabat. Jangan dipaksa. Oh, sudah keluar ya? Mereka masih tutup sahabat. Wah, mana tutup sahabat? Kita 1 jam lagi. Kita 1 jam lagi baru tutup sahabat. Ya, 5 menit itu kita tunggu aja. Kita tunggulah. Dia tuntas dulu. Biar istirahat dulu kita. Iya, istirahat dulu. Kita istirahat. Suku tuh sih, Peri. Ada si Peri kan berperak. Iya. Jadi tuh mudah-mudahan anak-anak itu tidak gugup-gugup gitu. Jadi ini Istirahat, maju istirahat. Nggak lebih jelas misalnya pindah tolong menawak be. Natural setting. Bahaya dulu kita itu. Ini 1 jam lagi.
Tadi saya berdua. Nah, itu nggak ada. Nggak lama nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalau kita tidak sudah buat dia nggak tahu kalau Kina mempertanyakan wadah itu apa ini? Nah, Yesus itu Robert itu mana dosa ini betul. Ya. Kalau kita bilang Yesus bisa juga, malah di mana? Bisa juga. Artinya kalau disebut dosa bisa juga. Bukan terlalu menyalahkan pendeta. kalau sebenarnya kan Sihariah ini turunan mengganti pendeta lawan arah. Kalau terbuka itu pendeta diteruskan oleh. Ya, selamat bekerja untuk Indonesia Timur. Halo? Halo? Ya, selamat bekerja untuk Indonesia Timur. Ya. Udah, baru malam. Ya, teruskan yang tadi. Ya, dengar saya? Ada. Dengar ya. Tapi HP saya buka. Aduh. Anak-anak muda masih di gereja ini. Orang-orang tua sekarang jadi bodoh-bodoh. Ada persoalan panggil siapa? Nggak ada yang bisa dipanggil ini. Susah ini. Ya sebentar ya. Harus pakai berapa kali canggih. Mana Raja Wali? Wah. Susah ini. Dan Raja Wali. Halo. Mana Raja Wali? Buka video saudara Roland. Buka videonya. Ambil HP. Muncul gambar. Kawat ini. Udah. Sudah umur berapa? Bro, sudah umur berapa kau? Siapa? Ferry udah umur berapa? Sekarang 45. Aku 72, jalan 72. Udah lupa, udah kacau. Padahal kan waktu lalu kan. Jangan bicara lagi, itu waktu muda saya. Sekarang udah tua. Sampai di mana tadi terakhir? Sampai Tadi ada baca ayat tadi. Yang seser segala ada baca ayat tadi. Iya. Ayat 3. Wahyu 13 ayat 3. Mengatakan, coba sekali lagi ayat 3. Luka parah itu sembuh, luka parah itu sembuh.
Luka parah itu sembuh. Apa yang membuat luka? Bagaimana sembuhnya? Ini harus tahu kita. Tapi nanti kita pelajari kapan-kapan. Jadi, kalau dikatakan luka parah itu sembuh adalah luka parahnya binatang macan tutul. Sekarang pertanyaan, sudah sembuh apa belum? Belum. Belum sembuh total. Belum sembuh sebahagian. Ada urutannya, tapi belum sembuh total. Kalau sudah sembuh total, apa yang terjadi? Tempat saya. 9. Hah? Tempat saya. 9. Kerajaan berdiri. Tempat saya. Nah, ini tulang Ellen juga udah lupa banget ini. Udah sering kita pelajari itu. Ada 10 kali kalau tadi itu kita pelajari itu. Lupa lagi. Persekutuan. Kan luka itu kan yang dilupakan oleh reformator. Para Dilukai reformator oleh melukai. reformator. Sembuhnya bagaimana? Nah, sembuhnya itu 1929, 1930. Nah, itu sebagian. Jadi belum sembuh total. Karena kalau sudah sembuh total, apa yang terjadi? Nah, tulang Ellen. Apa yang terjadi kalau sudah sembuh total? Tapi GMHK memang sudah mengikuti. GMHK memang sudah terbabit memang. Nah, tulang Ellen. Apa? Iya, penolakan. Undang-undang hari Minggu. Kalau binatang itu sudah, kalau luka binatang itu sudah sembuh, maka binatang itu akan membuat undang-undang hari Minggu seperti yang dilakukan oleh kepausan dahulu. Itu maksudnya. Jadi di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9, barang siapa yang menerima tanda binatang itu dan patungnya akan mendapat murka Allah. Jadi di masa binatang macan tutul akan ada undang-undang hari Minggu, di masa patungnya itulah binatang merah ungu akan ada undang-undang hari Minggu. Jadi ada 2 kali undang-undang hari Minggu yang akan kita lewati di depan, di masa binatang dan patungnya. Ini yang dilupakan oleh umumnya orang-orang Davidian, makanya dikatakan hanya 1 kali undang-undang hari Minggu. Kenapa? Karena 42 bulan yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 itu dibilang masa lalu, padahal itu sesudah lukanya sembuh. Betul enggak? Itu sesudah lukanya sembuh. Jadi kalau dikatakan itu 42 bulan masa lalu, salah. Salah. Yang benar adalah itu di masa binatang macan tutul. Ya. Nah, jadi yang penting kita harus perhatikan adalah Amerika si bertanduk 2 ini akan melakukan undang-undang hari Minggu 2 kali di masa binatang macan tutul, Wahyu 13 ayat 12, dan di masa binatang macan tutul, Wahyu di masa patung binatang macan, di masa patungnya itulah binatang merah ungu, Wahyu 13 ayat 17. Jadi kalau dikatakan, jadi jangan dikatakan undang-undang hari Minggu itu 1 kali. Salah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang menang
menghadapi undang-undang hari Minggu? Jawabnya adalah anggota gereja MAHK. Itulah yang menang menghadapi menolak undang-undang hari Minggu yang akan berada di laut kaca bercampur api, Wahyu pasal 13 ayat 2. Kemudian yang menang melawan patung binatang itu di masa binatang merah ungu, itulah buah-buah kedua dari dunia yang akan berada di laut kaca bercampur api. Jadi orang yang menang yang berada di laut kaca bercampur api itu ada dua macam. Yang menang mengalahkan binatang dan yang menang mengalahkan patung binatang. Jadi jangan dikatakan binatang itu adalah kepausan karena yang dibicarakan sesudah kepausan. Jadi itu sangat jelas ya. Nah, sangat jelas. Jadi nanti kita akan pelajari lagi yang berhubungan dengan ini. Coba kalau masih ada pertanyaan. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau saya teruskan. Teruskan aja. Ya. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, saya teruskan. Habis data saya tadi. Hah? Data saya tadi habis. Apa habis? Data tadi habis tadi. Data kota. Ya, ada data kuota. Oh, jadi? Ngisi. Kalau ngisi, dari isi tarik. Tinggal apa? Ada teman. Ada hotspot. Tapi udah mau keluar lagi teman saya. Oh. Wah, kemungkinan sahabat depan lah kita sambung. Oke, kita sambung sampai ini. Apa itu yang saya mau jelaskan adalah jadi kalau sudah habis apanya sudah mereka pergi ya. Oke. Nah, kita sambung sampai depan lah. Iya. Sahabat depan sambung. Ya, ditutuplah dengan 2 sekarang. Oke. Silakan tutup dengan 2. Siapa yang berdoa ya? Pak John siang kembali ya, jadi kembalikan ke Pak John. Iya. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi sih yang terkait berapa kali dia lepas, berapa kali dia rebut, ya kan? Nah, iya itu dia. Cara itu. Iya. Nah, Raja Utara kan berapa kali dia rebut dan berapa kali dia lepas. Iya. Iya. Itu Nah, juga susun penting. nanti pertanyaannya. Iya. Susun nanti pertanyaan. Pak Dimun doakan kita deh, sobat ini. Tolong Ya. Pak Dimun doakan kita. Saya berdoa. Ya. Iya. Oke, mari kita berdoa. Lalu berdoa. Kalau kasih makan. Anak kasih makan, nanti yang pemuda remaja kita kesempatan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan bagi kami. Tuhan menyertai kami sampai sore Sabat ini. Kami dapat mempelajari firman Tuhan. Kiranya berikan kami pemahaman firman Tuhan, iman kami akan semakin dikuatkan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui semua perbuatan-perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Berkati kami sepanjang 1 minggu akan datang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami untuk tidak kekurangan sesuatu apapun untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan sempurnakan doa kami ini. Kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Terima kasih pembahasan Sahabat depan. saudara Pak. Oke. Malam kita akan ketemu. Terima kasih. Ya, Oke. Sahabat depan kita ketemu lagi. Membahas lebih depan. lagi
Indonesia Timur. Iya, mantap. Mantap. Mana? Iya. Oke. Inilah semua calon-calon 144.000 giat membahas. Amin. Amin. Iya, kali ya. Iya. Mana? Di sini. Sudah selesai ya? Oh, nggak jadi beli. Oh, mana pasang? Sudah selesai. Selamat bekerja untuk semua dari saudara-saudara, selamat bekerja ya. Iya, selamat hari kerja Kak Daniel dan semua saudara-saudara di sana. Oh, Indonesia Tengah ya. Nah, tinggal perangkat ya. Maaf, habis ya. Habis. Sudah ada suara?